Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar perencanaan pondasi dalam dari mata kuliah Teknik Pondasi. Kelompok 13 sendiri beranggotakan saya sendiri, Risdayanti dengan NIM 07231085. Selanjutnya ada saya, Ganing Atalasuli dengan NIM 07231040. Selanjutnya ada saya, Bonita Dewi-Rukmana, NIM 07231024. Selanjutnya saya, Intan Adelia Mangando dengan NIM 07231043. Dan saya yang terakhir dengan nama Fikri Aulia Catur Prawira Putra dengan NIM 07231037. Oke, di sini ada pendahuluan. Teknik pondasi merupakan salah satu aspek penting dalam konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penopang struktur atas dan menyalurkan beban ke tanah di bawahnya. Pondasi yang dirancang dengan baik dan dibangun dengan tepat dapat memastikan kestabilan dan keamanan bangunan, serta mencegah kerusakan struktural yang dapat disebabkan oleh penurunan tanah yang tidak merata atau kondisi tanah yang tidak stabil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat tanah, analisis beban, dan metode konstruksi pondasi sangat penting dalam memastikan keberhasilan proyek konstruksi. Adapun tujuan dari laporan kami yaitu berdasarkan rumusan masalah dari laporan kami diperoleh beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan dimensi dan kedalaman pondasi tiang tunggal dan tiang kelompok. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perhitungan penurunan yang terjadi untuk dimensi dan kedalaman yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil gambar penampang pondasi dengan skala yang sesuai. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, diperoleh 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan dimensi dan kedalaman pondasi tiang tunggal dan tiang kelompok. Yang kedua, bagaimana perhitungan penurunan yang terjadi untuk dimensi dan kedalaman yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, bagaimana hasil gambar penampang pondasi dengan skala yang sesuai. Selanjutnya, merupakan diagram alir atau prosedur perencanaan yang kami lakukan dalam perhitungan pondasi dalam tiang tunggal dan tiang kelompok berdasarkan flowchart yang ada di laporan. Data yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas besar ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang dipakai dalam proses pembuatan dan penyusunan laporan tugas besar ini. Data sekunder ini didapatkan bukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan, yang termasuk dalam klasifikasi data sekunder ini antara lain adalah literatur penunjang, grafik, tabel, dan peta atau tanah yang berkaitan erat dengan proses perencanaan struktur. Dan di sini ada tanah. Tanah merupakan salah satu komponen penting dalam konstruksi bangunan, karena sifat-sifat tanah dapat mempengaruhi kestabilan dan keamanan struktur. Sifat-sifat tanah yang perlu dipertimbangkan dalam desain dan konstruksi pondasi adalah antara lain tekstur, struktur, dan kekuatan tanah. Tanah dengan tekstur yang kasar dan struktur yang stabil dapat mendukung beban yang lebih besar, sedangkan tanah dengan tekstur yang halus dan struktur yang tidak stabil dapat memerlukan perlakuan khusus untuk meningkatkan kestabilan. Sini ada pondasi. Struktur bawah merupakan salah satu bagian dari bangunan dan struktur bawah menahan bagian atas bangunan struktur bawah. Dapat berupa basement atau pondasi. Pondasi menahan beban-beban dari atas sehingga struktur bawah, jika terjadi sesuatu, tidak boleh gagal terlebih dahulu. Beban dari struktur atas didistribusikan melalui kolom dengan nilai tegangan yang diizinkan, sesuai dengan nilai daya dukung tanah. Pondasi merupakan bagian dari konstruksi bangunan yang memiliki fungsi dalam meletakkan bangunan dan meneruskan beban bangunan atas ke dasar tanah yang cukup kuat mendukungnya. Berikutnya didapat data dan hasil pembahasan berdasarkan perhitungan yang telah diperintahkan di soal. Yang pertama, bentuk dari tiang yang kami gunakan yaitu jajar genjang dengan bahan beton
dengan jumlah tiang 3x3, P tunggal 26 ton, P kelompok 280 ton, dan juga muka air terletak pada lapisan 3. Adapun lapisan tanah, tebal lapisan, berat isi, serta kohesi dan sudut gesek dapat dilihat seperti di tabel. Berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, telah didapat luas penampang yang kami gunakan yaitu 0,8 meter dan juga didapat nilai luas penampang dari mengalikan 0,8 tersebut sebesar 0,60 meter kuadrat. Sedangkan untuk volume tiang didapat 19,2 meter persegi, keliling penampang didapat 2.560 meter, berat beton didapat 1,536 ton. Kedalaman yang kami gunakan merupakan 30 meter dan nilai densitas beton 2.400 kg per meter kuadrat dengan sisi 0,40 meter. Mungkin bisa di next. Adapun perhitungan yang pertama kami gunakan yaitu menentukan daya dukung ultimate berdasarkan metode US Army. Tahanan ujung ultimate atau QB didapat dengan rumus AB dikalikan FB, dengan FB merupakan hasil perkalian antara PO dengan nilai NQ. Didapat nilai sebesar 143.259 kg per meter kuadrat. QB didapat 91.686 kg. Selanjutnya dilakukan perhitungan tahanan gesek ultimate atau QS dengan rumus AS dikalikan FS. AS didapat berdasarkan tiang 76,8 meter kuadrat dan pada lapisan 1 dikarenakan hanya ada nilai kohesi dapat ditentukan bahwa lapisan tanah tersebut merupakan tanah lempung dengan hasil perhitungan QS1 yaitu 0 ton. Pada lapisan 2 terdapat nilai sudut gesek sehingga dapat diasumsikan bahwa tanah bersifat granuler dengan nilai KD dan PO seperti pada di perhitungan dan dapat QS 2,18 ton. Sedangkan pada lapisan 3 merupakan lapisan granuler juga seperti lapisan 2 dan didapat QS 3 dari perhitungan 3,7 ton. Bisa di next. Berdasarkan hasil pembahasan tiang tunggal, didapat nilai QS yaitu dengan mengalihkan QS pada kedalaman 1 ditambah QS pada kedalaman 2 dan QS pada kedalaman 3. Didapatkan nilai tahanan gesek sebesar 5,9 lalu dikalikan untuk menghasilkan nilai QU yaitu dengan rumus QB ditambah QS dikurangi WP dikurangi lagi Q negatif. Nilai QU didapat 96,068 ton. Berdasarkan kapasitas dukung izin yang telah kita dukung dengan mengalihkan QU dengan safety factor sebesar 2,5, maka didapat nilai QA atau kapasitas dukung izin 38,42 ton. Berdasarkan syarat di atas, maka QA atau kapasitas dukung izin lebih besar daripada P atau pembebanan yang diberikan, maka struktur ini aman atau oke. Selanjutnya, pada perhitungan tiang kelompok dengan data yang sama, maka didapat kapasitas izin tiang kelompok berdasarkan metode US Army dengan perhitungan pada awalnya Q neto didapat dari QU dikurangi WP sama dengan 94 ton berdasarkan data tiang tunggal tadi. Sedangkan untuk nilai N didapat dari rumus P per Q neto membagi antara beban dengan Q neto sehingga didapatkan 2,96 ton. Untuk nilai QG didapat dengan rumus seperti pada perhitungan dan didapatkan nilai 2.573 ton. Didapat pula nilai QA per kapasitas dukung izin berdasarkan perhitungan di atas yaitu 1.029 ton. Berdasarkan perhitungan di atas maka nilai QA sebesar 1.029 ton lebih besar daripada pembebanan yang diberikan kepada struktur sebesar 280 ton.
maka berdasarkan syarat di atas perhitungan tersebut juga oke atau aman. Bisa dilanjut. Yang terakhir adalah menentukan penurunan. Pada penurunan tiang tunggal berdasarkan metode Paulus Davis, penurunan didapat melalui rumus Q dikalikan dengan I per elastisitas dikali diameter. Q sudah kita ketahui 26 ton. I didapat dari rumus seperti di atas, LO dikali RK dikali RB dan juga RU. Selanjutnya untuk K didapat dengan membagikan EP dan ES didapat sebesar 10. Berdasarkan metode yang kami gunakan yaitu penurunan izin praktis, didapat rumus 10% dikali diameter. Diameter yang kami gunakan di sini adalah 0,8 meter yang jika dikonversi ke dalam milimeter adalah 800. Itu artinya penurunan izin didapat 80 mm. Berdasarkan perhitungan tadi, maka nilai S yang didapat yaitu Q dikalikan dengan I dibagi dengan S dikalikan D, maka didapat hasil 3,10 mm. Jika dibandingkan dengan penurunan izin yang diizinkan sebesar 80, maka perhitungan masih termasuk oke, karena penurunan masih berada jauh di bawah batas maksimal yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang terakhir adalah penurunan tiang kelompok. Dengan rumus yang sama, SGE didapat nilai 0,38 mm, sedangkan penurunan izin seperti pada kolom tunggal didapat 80 mm. Maka berdasarkan data di atas, perhitungan termasuk oke atau aman. Selanjutnya yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis perhitungan dalam merencanakan pondasi dalam yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dimensi dan kedalaman pondasi tiang tunggal dan tiang kelompok dapat direncanakan dengan melihat data pengujian tanah yang dapat dilakukan di lapangan dan besar beban yang harus ditopang oleh tiang pondasi. Kedalaman pondasi dapat ditentukan dengan data keberadaan tanah keras. Pada laporan ini kami merencanakan pondasi sedalam 30 meter di bawah tanah. Kemudian untuk dimensi pondasi kami merencanakan sebesar 0,8 meter dan melihat ketersediaan tiang yang ada pada pasar dan kapasitas dukung izin dari tiang tunggal yang sebesar 38,43 kN yang mana cukup untuk menopang beban sebesar 26 ton. Selanjutnya kami merencanakan pondasi tiang kelompok dengan jumlah 3x3 dengan besar kapasitas dukung izin adalah 576,664 kN yang telah cukup untuk menopang beban 280 ton yang ada. Selanjutnya, ini hasil perencanaan yang kami rencanakan, yaitu ada tampak sampingnya dari pondasi yang kami rencanakan ada lapisan 1, 2, dan 3, di mana di sini sudah jelas ketinggian dari ketiga lapisan itu yaitu 30 meter dan lapisan 1 ada 5 meter, lapisan 2 ada 10 meter dan lapisan 3 ada 15 meter. Dan ini ada untuk untuk tampak atas dari pondasi yang kami rencanakan. Nah, buat PLCM-nya ada 3x3. Untuk jarak antara betonnya sendiri ada di 1,2 dan diameter betonnya sendiri ada di 0,8. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Terima kasih.